Front Marhainisme yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kepulauan Sula pada Senin 25 Mei 2026 kembali menggelar aksi demonstrasi. Unjuk rasa di depan Polres Kepulauan Sula itu digelar sebagai bentuk protes terhadap proses hukum yang dinilai tidak transparan, akuntabel, dan profesional. Isu penegakan hukum, keamanan pangan, hingga integritas aparat kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Irfandi Naurau, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhainis Kabupaten Kepulauan Sula, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia periode 2025-2028, menyampaikan 5 poin utama yang menjadi sorotan tajam dan tuntutan mendesak terhadap kinerja kepolisian setempat. Kami Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka, GMNI Jaya, Marhain Menang. Saya Irfandi Naurau, Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP GMNI periode 2005-2028. Dalam aksi kami di DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Sula ada beberapa tuntutan yang kami secara lembaga menyoroti. Yang pertama terkait dengan kasus narkoba. Ada 2 kasus yang saat ini berjalan di Polres Kabupaten Kepulauan Sula, penangkapan Januari dan penangkapan di bulan Maret. Nah, ada terjadi proses yang kami merasa bahwa ada tidak transparansi oleh Polres Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan penanganan kasus narkoba di tubuh Polres Kepulauan Sula. Nah, ada dugaan 86 oleh Kasat Narkoba Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan kasus yang dialami oleh perempuan dan kasus yang dialami oleh laki-laki. Perempuan itu naik proses penyelidikan ke penyidikan, laki-laki tidak naik dari proses penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini kami menganggap bahwa ada dugaan kuat dari kami. Menurut analisa kami, ada dugaan kuat oleh Kasat Narkoba Kabupaten Kepulauan Sula main mata. Terkait juga dengan proses pengambilan urin oleh oknum-oknum yang kasus narkoba dari laki-laki dan perempuan, penangkapan bulan Januari dan penangkapan bulan Maret, ini diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada di kepolisian. Karena proses itu, proses pengambilan urin, alat untuk proses pengambilan urin dipinjam di lapas kelas 2B Sanana dan tanpa berita acara. Kami sangat-sangat menyayangkan. Ini kami menilai tidak sesuai dengan prosedur di Polres Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kepulauan Sula. Kami berharap dan kami mendesak Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk menindak proses-proses ini karena yang pertama, dalam jumlah peredaran rokok yang cukup besar, ini mematikan yang pos-pos yang lain dan itu berdampak kepada daerah. Tentu PAD ataupun pajak yang dibayarkan oleh agen-agen daerah terhadap pemerintah daerah. Sedangkan penyebaran rokok yang diduga ilegal ini tidak masuk dalam pajak daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan proses peredaran juga beras ilegal, yang beras yang menggunakan label yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Berasnya lain, karung ataupun label yang dipakai itu lain seperti itu. Sehingga kami meminta Kapolres Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan slogan yang digaungkan Jaga Sula, kami meminta untuk proses ini ditindaklanjuti dan ditindak oknum-oknum yang ada seperti itu. Yang terakhir, kasus Pasar Makdahi, kasus korupsi yang ada mengendap di meja reskrim Kabupaten Kepulauan Sula. Kami berharap Polisi Republik Indonesia lewat Polres Kabupaten Kepulauan Sula segera narkoba, karena kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dan kami menilai bahwa ini menyalahi peraturan dari kepolisian itu sendiri. Kami meminta Bidpropam Polda Maluku Utara menindak Kasat Narkoba dan Kasat Propam Kapolres Kepulauan Sula karena diduga melindungi Kasat Narkoba
Polres Kabupaten Kepulauan Sula. Sekian, merdeka. Dinur Swamole mengabarkan.